Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Wafik Alayat, dan rekan saya, Hamdan Sukron, akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Larangan Mencuri dan Hukumnya. Pengertian tindak pidana pencurian. Pencurian secara etimologis berasal dari kata saroha yatsiru sarohan, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi atau secara terang-terangan. Ulama mengategorikan pencurian menjadi dua, yaitu dengan diancam hukuman jiro, yakni pencurian yang tidak terpenuhi syarat pelaksanaan had. Ulama juga mengategorikan pencurian dalam hukuman had, yakni kepada dua bagian, pencurian kecil dan pencurian besar. Adapun yang dimaksud pencurian kecil di sini, yakni menurut Abdul Qadir Audah adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi. Dan menurut Al-Sayyid Sofiq, yaitu pencurian kecil wajib divonis dengan potongan tangan. Sedangkan pencurian besar secara terminologi menurut Abdul Al-Qadir Audah dan Al-Sayyid Sofiq, yaitu pencurian yang mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau disebut dengan perampokan atau begal. Syarat-syarat pencuri menurut Al-Sayyid Sofiq. Syarat pencuri yang divonis potong tangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah taklif atau cakap hukum, yaitu pencuri tersebut sudah balik dan berakal, maka divonis potong tangan. Sedangkan pencuri gila, anak kecil tidak dipotong tangan karena keduanya tidak mualaf. Tetapi anak kecil harus ditazir, yakni dengan menasihati atau hukuman yang lainnya dengan maksud mendidik. Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri, karena apabila kafir dhimmi atau orang murtad mencuri tetap dipotong tangan, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah kehendak sendiri atau ikhtiyar, yakni pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri. Seandainya terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri karena terpaksa meniadakan ikhtiar dan tidak ada taklif. Dan yang ketiga, sesuatu yang dicuri bukanlah barang syubhat, yaitu sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat. Jika barang itu syubhat, maka pencuri tidak divonis potong tangan. Oleh karena itu, seperti halnya orang tua mengambil harta anaknya, tidak divonis potong tangan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yakni kamu dan hartamu milik bapakmu. Rukun pencurian. Rukun pencurian ialah sesuatu yang sangat urgen, sehingga bila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka bukan dianggap sebagai pencurian sempurna, dan secara otomatis hukuman had bagi pencuri tidak akan dipotong tangan. Rukun pencurian menurut Abdul Qadir dibagi 4, yaitu yang pertama mengambil secara sembunyi atau diam-diam. Yang kedua, sesuatu yang diambil adalah harta. Yang ketiga, harta tersebut milik atau kepunyaan orang lain. Dan yang keempat, ada maksud niatan jahat atau berniat di analisa perbandingan madhal. 1. Standar nisab harta yang dicuri. Harta itu benda bergerak, harta itu benda berharga, harta itu tersimpan atau terjaga, harta itu sampai kepada nisabnya. Yang kedua, pencurian dalam lingkup keluarga. Istri yang mencuri harta suaminya atau sebaliknya, menurut jumhur ulama tidak dipotong karena adanya syubhat dalam harta, adanya ikhtilat atau pencampuran dalam harta. Dari ulama al-mazahib at-arba dipahami salah satu harta yang dicuri untuk dijatuhi potong tangan, dan potong tangan kedudukannya sebagai hirs bila ada izin yang masuk dari pemiliknya dan tidak dipotong tangan. Bila orang yang mencuri dalam lingkup keluarga, karena bila dilaksanakan potong tangan maka akan timbul putusnya hubungan silaturahmi, dan hal ini dilarang oleh syariat. Yang terakhir adalah pencurian berulang kali. Menurut Hanafi dan Hambali, pencurian yang lebih dari 3 kali tidak dipotong tangan, tetapi dipenjara sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai nampak taubatnya. Sedangkan menurut Syafi'i dan Maliki, mencuri ketiga kalinya atau lebih dipotong kaki
dan tangannya, dan jika kelima kalinya dipenjara seumur hidup atau. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur mankola wala tandur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.